Kalau ternyata benar bahwa Chinese Navy ini masih di perairan Taiwan, bahkan jaraknya diduga hanya 68 km, perang kapanpun bisa meletus. Ya, dan kalau itu terjadi ya kerugian buat tidak hanya buat Taiwan, tidak hanya buat China, tetapi buat kita ya sesama ras manusia yang sama-sama hidup di bumi, ini pasti akan merasakan dampaknya. Selanjutnya kita akan next ke topik selanjutnya yaitu mengenai peperangan antara China dan Taiwan ya. Di topik yang kedua ini kita akan membahas mengenai menanti kata damai China dan Taiwan. Apakah ini mungkin gitu ya? Mungkin sebelum kita ke topik, saya ingin putar dulu ada satu video. Sini video yang menampilkan mungkin perkembangan ya bahwa dari Taiwan sendiri itu sudah melakukan gelar latih yang akan melakukan ya yang akan melakukan gelar latihan militer tembak langsung anti invasi China. Dan mungkin kita akan bacakan sedikit saja dari website japra.com bahwa Taiwan ini akan mengadakan latihan militer tembakan langsung minggu ini yang mengsimulasikan pertahanan pulau itu dari invasi China ya. Dan para penjabat Taiwan mengatakan dikutip dari AFP ketika Beijing melakukan latihan baru di sekitar wilayah tetangganya. Dan Pulau Demokratis yang diperintah sendiri itu hidup di bawah ancaman invasi terus-menerus oleh China yang dilihat sebagai bagian dari wilayah China yang akan direklamasi suatu hari nanti dengan paksa jika perlu. Berarti memang ada paksaan gitu ya. Dan menurut pejabat Taiwan sendiri, dia mengatakan bahwa pasukan Taiwan akan mengadakan latihan anti pendaratan di wilayah paling selatan Pingtung pada Selasa dan Kamis, kata tentara Taiwan. Dan kami akan berlatih gerakan balasan terhadap simulasi serangan musuh di Taiwan. Yang menurut juru bicara Korps Angkatan Darat ke-8, Lo Weijie, mengatakan kepada AFP. Nah ini kira-kira bagaimana menurut pandangan Bang Matur ya tentang update kali ini? Mungkin ada tanggapan, silakan Bang Matur. Ya, saya kira apa yang terjadi di Taiwan ini cukup memprihatinkan ya. Ini saya kalau boleh sharing ya, ini ada satu informasi yang saya download dari eh, apa Twitter. Ya ini kira-kira 30 kalau boleh share nih ya, 37 detik yang lalu ini diposting ada satu gambar dan inilah gambar satelit. Di sini terlihat ya di atasnya ini adalah 8 bulan 8 2022 ya, hari ini ya. Dan di sini disebutkan bahwa masih ada ternyata Chinese Navy ya, kapal kapal laut perang yang dimiliki oleh Cina yang letaknya di sini ada dua ini yang letaknya hanya 68 km dari pulau Pulau Taiwan ya. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa ini meskipun latihan ya drill militer drill latihan perang ya ini berlangsung 4 hari dan sudah selesai seharusnya di hari Sabtu kemarin harusnya sudah selesai dan kabarnya China akan melakukan latihan perangnya itu dekat dengan semenanjung Korea Utara ya dan juga di bagian utara Cina yang lain gitu. Nah, ya, tetapi ternyata di hari Senin ini, ya, Bro, ini kelihatan masih ada kapal perang, ya, kapal laut perang Cina gitu loh, yang ternyata jaraknya tidak terlalu jauh dari Pulau Taiwan, hanya 68 km saja. Nah, ini yang kita menjadi khawatir ini sebagai orang yang mencermati kasus ini kita menjadi khawatir jangan-jangan dalam waktu dekat ya Pulau Taiwan ini akan diserang dan kalau ini diserang bisa jadi ya aliansinya Taiwan yaitu Amerika ya beserta dengan Jepang ini akan menyerang kembali di pihak China dan mungkin akan terjadi perang yang lebih besar seperti halnya di Ukraina dan di Rusia gitu. Nah, kita nggak berharap demikian, tetapi kalau ini punya potensi akan terjadi ya,
saya kira banyak hal yang kita bisa lakukan untuk mencegahnya ya. Di antaranya adalah ya dengan menyuarakan satu misi perdamaian ya di antara Taiwan dengan China. Apa sih masalahnya ya kan? Indonesia bisa menjadi salah satu inisiator ya dari misi peradaban ini, misi perdamaian ini. Nah, saya kira kondisinya masih terus berkembang, Bro. Kalau ternyata benar bahwa Chinese Navy ini masih di perairan Taiwan, bahkan jaraknya diduga hanya 68 kilometer, ya. Masalah Taiwan ini masih masih menjadi masalah serius. Dan saya ingin katakan pada kesempatan malam hari ini, kalau ini benar, perang kapan pun bisa meletus. Ya, dan kalau itu terjadi ya kerugian buat tidak hanya buat Taiwan, tidak hanya buat China, tetapi buat kita ya sesama ras manusia yang sama-sama hidup di bumi, ini pasti akan merasakan dampaknya. Setidaknya dampak turunan ya. Misalkan perdagangan laut jadi terhenti, harga-harga jadi mahal dan lain sebagainya inilah yang harusnya kita hindari. Mungkin itu bos closing statement dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Matur atas waktunya, dan mungkin teman-teman sudah clear semua ya bahwa seperti yang sudah terjadi saat ini, kita pun terus berharap, kita terus berdoa bahwa semoga segala jenis mungkin kejadian yang sedang terjadi di entah itu di internasional ataupun Indonesia, kita berharap semoga semuanya bisa kembali pulih lagi, termasuk perekonomian kita semua juga. Semoga semuanya segera berakhir dan kita kembali ke semula. Gitu. Kita berharap juga untuk uh, seperti sekarang ada konflik antara China dan Taiwan, semoga tidak berdampak negatif kepada kita, terutama bagi kita yang tinggal di Asia dan juga termasuk beberapa negara lainnya yang berada di area ASEAN gitu ya. Mungkin sudah clear ya, kita akan tutup untuk jasa kali ini ya. Berarti baik, kalau begitu terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Jangan lupa sebelum kita tutup mungkin saya ingin ingatkan, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe, dan saksikan terus program Jangan Salah Arah setiap hari, karena di Jangan Salah Arah kita akan sajikan terus mengenai update tentang kebijakan publik yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk bisa kita dapatkan informasinya gitu ya, dan supaya kita tidak salah arah juga. Mungkin saya Rizky mengucapkan terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan juga ya Bang Mater, dan Bang Mater terima kasih banyak atas waktunya sudah berkesempatan untuk hadir ya, memberikan update mengenai kebijakan publik. Dan mungkin kita akan langsung tutup aja untuk jasa kita hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rizky. Sukses selalu. Sampai jumpa Amin, amin. Terima kasih banyak. berikutnya ya. Terima kasih. Ya.